Tapi giliran melakukan sesuatu yang tadi masalah cium pantatnya, gurunya, karena mengalap berkah misalnya. Ngapain lu kayak begitu? Wah, karena dia merasa di atas kebenaran kan. Akan lebih sulit tuh pasti nasihatin itu. Dan itu bisnisnya miliaran. Itu bisnis. Jadi si guru itu bacain air. Nah, airnya bisa jadi 10 juta tuh. Bahkan di internet sekarang sok obat kanker udah disolawatin sama guru ini. Banyak di situ gitu. Itu emang bisnis. Iya, Pak. Dan si gurunya akhirnya jadi punya mobil sport, rumahnya gede. Jualan air. Aduh. Ini nyambung nggak jualan-jualan air gitu sama gelar-gelar yang disandingkan di kehidupan dia? Karena nyambung. memang ini keturunan dari. Ya nyambung. Katanya turunan nabi katanya. Iya, banyak yang kan Anda bikin begitu juga kontennya kan? Iya. Dan bahkan kemarin misalkan di Kalimantan itu kebongkar ada sindikat pembuat sertifikat keturunan nabi. Yang benar. Bener. Jadi kalau bayar ke si orang itu, maka orang itu akan digelari ini sesuai dengan dikasih sertifikat dan akhirnya dia jadi Habib. Dijualin yang kayak gitu tuh, itu baru kemarin di Kalimantan gitu. Jadi Habib palsu. Iya. Nah, tapi kenapa orang itu rela harus bayar sekian juta? Ya karena kalau sudah jadi Habib, dia ngomong apa aja bayarannya bisa langsung gede. Walaupun ngomong nggak jelas pun bisa langsung gede. Ya. Itulah sebabnya kenapa banyak masyarakat Indonesia yang pikirannya cerdas meminta agar siapapun yang ngaku sebagai cucu Nabi di Indonesia untuk tes DNA. Karena di Indonesia ini udah terlalu banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dan kelakuannya ya tidak lain hanyalah untuk memperkaya dirinya ya. Meraup keuntungan dari pengakuannya sebagai cucu Nabi ya. Seperti yang dibilang tadi Guru Gembul, jualan air doa sampai bisa beli mobil sport gitu ya. Coba kita lihat ya. Kayaknya ini yang disindir Habib Bahar deh. Coba kita lihat ya di Google ya. Di pencarian Google air doa. Air doa Habib Bahar, coba ya. Oh iya, ada ya. Oke. Oh iya, ini memang ada ternyata ya. Perusahaannya ya. Sudah punya perusahaan khusus ya, udah punya label khusus loh. Air doa dan sholawat Sayyid Bahar bin Smith. Oh, ini gimana ya ceritanya? Konsepnya gimana nih? Kok doa diperjualbelikan? Emang bisa doa diperjualbelikan? Ini ada video, coba kita simak dulu satu video ini ya. Terakhir sebelum saya tutup, jadi telepon saya punya guru, yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Saya murid beliau. Nah, air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jaga air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Orang kompak, berapa harga airnya? Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib, hizib nasor, hizib bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Makanya airnya Masya Allah. Itu ya tadi videonya. Jadi memang benar ya ada air doa. Katanya Guru Gembul tadi di podcast ini sampai bisa beli mobil mewah gitu ya. Bisa beli mobil sport ya. Coba kita lihat ya. Mobil sport. Oh iya banyak. Banyak oi. Mobil sportnya ya. Ada pengawalnya juga nih. Sebenarnya nggak masalah juga teman-teman. Ada orang yang Habib lah katakan begitu. Lalu buka perusahaan air dan dijual kemana-mana. Sukses sampai bisa beli mobil sport. Iya gak masalah juga teman-teman. Yang jadi masalah adalah ketika dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, merasa mulia dirinya, lalu buka perusahaan produksi air dan dia jual dengan embel-embel marketingnya doa. Dan akhirnya orang-orang yang gak paham beli air itu bukan karena airnya, tapi karena oh ini sudah didoain nih.
betapa lancangnya si penjual itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya mulia, merasa doanya pasti terkabulkan, lalu berani diperjualbelikan kepada umat Islam. Astagfirullahalazim. Teman-teman tadi bisa lihat kan labelnya yang kita cari di Google, ada tulisan air doa dan sholawat. Nah, ini jualan doa ya. Semenjak kapan doa bisa diperjualbelikan, mengkomersilkan doa gitu. Kalau sepenglihatan saya, selama saya tinggal di Jawa Timur itu, kalau ke kiai-kiai kampung itu biasanya minta air doa itu gratis teman-teman. Kalaupun ngasih uang ya seikhlasnya. Itu pun bukan ngasih uang karena beli air doanya, tidak, tapi karena sedekah kepada kiai tersebut. Nah, ini ada satu video lagi, coba kita simak ya. Video ini saya lihat atau saya temukan di YouTube. Nah, ini judul videonya Bisnis Habib Bahar gitu ya. Sudah banyak nih yang nonton, 8 juta lebih nih yang nonton ya. Diupload tanggal 29 Januari 2024. Coba kita simak videonya ya. Bisnis dengan mengatasnamakan cucu Nabi memang sangat menggiurkan. Apalagi dibumbui dengan mulut kasar dan lipstik merah di bibirnya, membuat barang murahan bisa terjual dengan harga puluhan juta. Dan lihatlah ketika Habib Bahar menjual barang murahannya itu. Sebelum jualan dilakukan, ia teriak-teriak menghina pejabat, lalu menangis. Dan lihatlah setelah ia keluarkan triknya itu. Beliau tadi melelang surban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilai 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Meskipun harga yang dibanderol tak masuk nalar, namun ada orang yang rela mengeluarkan uang puluhan jutanya untuk membelinya. Seolah-olah dengan sorban yang dibelinya itu bisa mengatasi segala macam permasalahan hidupnya, bahkan bisa masuk surga. Sungguh trik jualan yang menakjubkan. Tapi sayang, tak ada lelang lipstik bekas di sana. Apa sih ini lipstik dari kemarin? Banyak yang komen juga lipstik. Saya nggak paham tentang lipstik ya. Emang Habib Bahar pakai lipstik ya? Ya saya nggak paham tentang itu. Nah teman-teman, ini bisa kita lihat memang Bahar Smith ini udah lama ya, sering kali menjual barang-barang bekasnya dengan dalih barokah gitu ya, ada barokah pada dirinya ya, seperti surbannya dibanderol 10 juta, bahkan siwak bekas dipakai tuh, bekas kena jigong, mohon maaf tuh saya harus bilang jigong ya, itu dijual 1 juta laku. Kenapa laku? Ya karena ngaku sebagai cucu Nabi, pembelinya menganggap itu penuh barokah. Jigong pun dianggap penuh barokah teman-teman. Ini adalah tugas kita semua untuk mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa barokah itu tidak bisa diperjualbeli, doa itu tidak bisa diperjualbelikan, karomah itu tidak bisa diperjualbelikan. Seperti dulu Samsudin itu kan ketahuan jual gelang karomah, katanya bisa kebal kalau pakai gelang itu. Masih banyak orang-orang Indonesia yang terpengaruh dengan hal-hal semacam itu. Ini tugas kita untuk memberi pencerahan kepada sesama muslim kita di Indonesia. Dan rata-rata biasanya orang yang terpengaruh itu adalah orang-orang yang mohon maaf tidak terlalu kaya, bahkan bisa dibilang miskin lah. Dia susah payah ngeluarin uang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya nggak ada faedahnya juga. Siwak bekas 1 juta itu buat apa gitu loh. Barokah itu orang tuamu tuh dinafkahi, itu barokah banget tuh. Atau nyantuni anak yatim, itu barokah itu ya. Tapi memang kan ya karena jualan nasab, karena juga biasanya berdalih ini kan buat pembangunan pesantren, ini kan buat pembangunan masjid. Silahkan buka donasi buat pembangunan pesantren ataupun masjid. Tapi jangan jualan-jualan seperti itu, memalukan sekali buat umat Islam. Masa iya bangun masjid dengan cara mengumpulkan uangnya seperti itu? Ya, semoga video ini bisa memberi pencerahan kepada siapapun agar tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.